Dijual ayah tiri pada Om CEO. Bab 032. Malam ini, aku mengumpulkan kalian semua untuk memberitahukan sesuatu. Aku sudah diberitahu oleh Aryo mengenai Dewi, ucap Nenek Lasmi tenang, namun tegas. Ia melirik ke arah semua orang yang hadir, terutama ke arah Aryo, Siska, dan Dewi. Dan aku setuju menerima Dewi sebagai cucu menantuku. Kamu, Siska, ia melanjutkan sambil memandang istri pertama Aryo, Nenek harap kamu juga bisa menerima kehadiran Dewi. Nenek ingin kalian berdua bisa hidup rukun. Siska tidak merespons. Ia hanya menatap Dewi dengan pandangan dingin dan penuh ketegangan. Kata-kata Nenek Lasmi tak sedikit pun membuatnya melunak. Dewi, di sisi lain, terlihat gugup, namun tetap berusaha menampilkan wajah tenang. Di sisi lain ruangan, Bu Kartika, yang duduk di samping Pak Bambang, merasa darahnya mendidih. Ia melirik suaminya, kemudian diam-diam mencubit pinggangnya agar segera berbicara. Pak Bambang menghela napas berat, lalu akhirnya membuka suara. "Maaf, Bu," ujar Pak Bambang pelan, namun jelas. "Tapi saya dan Kartika tidak setuju kalau Aryo menikah lagi. Bagaimana kalau sampai keluarga besar kita dan orang-orang di luar sana tahu kalau Aryo memiliki 2 istri? Apakah itu tidak akan menjadi aib bagi keluarga kita? Karena di keluarga besar kita, tidak ada laki-laki yang 33 berpoligami." Pak Bambang kemudian menatap Aryo dengan serius. "Bapak harap kamu mempertimbangkan lagi keputusanmu ini, Aryo. Bapak tidak ingin kamu dicap buruk di luar sana. Ingat, kamu adalah seorang dosen dan juga seorang pebisnis. Nama baikmu bisa saja tercoreng." Aryo mendengarkan ayahnya dengan wajah datar, tidak menunjukkan emosi apapun. Namun suasana di ruang tengah itu semakin panas. Semua mata tertuju kepada Aryo, menunggu jawabannya, sementara Dewi hanya bisa menunduk, merasa terasing di antara keluarga besar itu. Nenek Lasmi tetap tenang, tetapi sorot matanya jelas memperlihatkan ketegasan, tak sedikit pun berubah meskipun Pak Bambang menyatakan ketidaksetujuannya. Aryo, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Suaranya tegas dan penuh emosi. "Pak, aku tidak akan pernah melepaskan Dewi. Kami tidak berselingkuh, dia adalah istriku sah secara agama," ucapnya, menatap ayahnya langsung. "Lagi pula, kampus itu adalah milik keluarga kita. Kalaupun para dekan dan pemegang saham lain tidak berkenan dengan keputusanku, maka aku siap untuk melepaskan profesiku sebagai dosen di sana." Pernyataan Aryo itu sontak membuat semua orang di ruangan itu terkejut. Mereka tahu betapa Aryo mencintai profesinya sebagai dosen. Sejak kecil, cita-citanya adalah mengabdikan hidupnya untuk dunia pendidikan. Bahkan ketika ayahnya, Pak Bambang, memintanya untuk meneruskan usaha keluarga, Aryo tetap kukuh memilih menjadi dosen. "Nak, cita-citamu sejak kecil adalah menjadi seorang dosen. Apa kamu rela melepaskannya hanya demi pelacur ini?" ujar Bu Kartika, matanya menatap tajam ke arah Dewi. "Wanita yang ibu bilang pelacur ini adalah istriku, Bu," tegas Aryo, menahan amarahnya. Suasana semakin memanas. Bu Kartika terlihat tersentak oleh balasan Aryo, sementara Dewi menundukkan kepala, merasa tersudut oleh pandangan dan kata-kata tajam yang dilontarkan keluarga Aryo. Pak Bambang hanya bisa menghela napas panjang, tak tahu harus berkata apa. Aryo melanjutkan, suaranya semakin tegas. "Kalau kalian semua tidak menyetujui pernikahanku, tidak masalah. Maka aku akan pergi membawa Dewi jauh dari kota ini," ancamnya, memecah keheningan di ruangan itu.
Ancaman itu membuat semua orang terdiam. Bahkan Bu Kartika yang biasanya tak pernah kehabisan kata-kata tampak tak mampu berkata apa-apa. Nenek Lasmi memandang Bu Kartika dengan tajam setelah mendengar ketegangan yang terus memuncak. Ia memutuskan untuk bertanya langsung, "Kenapa kamu tidak mau menerima Dewi sebagai menantumu? Dan kenapa kamu tega menyebutnya seorang pelacur?" Bu Kartika segera menjawab dengan nada penuh emosi, "Apakah ibu tahu dari mana Aryo mengenal wanita itu?" Ia melirik Dewi yang duduk menunduk di sudut ruangan. Wanita ini, Aryo beli dari sebuah klub malam. Dia bekerja untuk seorang mucikari. Lalu Aryo membelinya untuk dijadikan istri dan memintanya mengandung anaknya. "Apakah ibu rela keluarga kita mempunyai keturunan dari seorang wanita seperti dia?" Ucap Bu Kartika, suaranya tajam, menusuk keheningan. Nenek Lasmi terkejut mendengar penjelasan itu. Ia segera menatap Aryo, meminta kejelasan. Namun sebelum Aryo sempat membuka mulut, Dewi memberanikan diri berbicara. Suaranya pelan, tapi penuh keberanian. "Bolehkah aku menjelaskan semuanya, Nek?" tanyanya sambil menatap Nenek Lasmi. Nenek Lasmi mengangguk pelan. "Silakan bicara," katanya. Semua mata kini tertuju pada Dewi. "Maafkan aku sebelumnya, karena kedatanganku menimbulkan kegaduhan." "Terima kasih, Nek, karena sudah menerima dengan baik kedatanganku," ujar Dewi sambil menatap Nenek Lasmi dengan mata berkaca-kaca. Lalu ia melanjutkan, "Memang benar apa yang dikatakan oleh ibunya Mas Aryo, bahwa Mas Aryo membeliku dari seorang mucikari. Tapi aku bukan seperti yang Ibu Kartika tuduhkan. Aku tidak pernah memilih jalan itu. Aku dijual oleh ayah tiriku, untuk membayar hutangnya kepada seorang rentenir, lalu dibawa ke kota ini. Di kota ini, aku dilelang dalam sebuah acara oleh seorang mucikari. Saat itulah Mas Aryo membeliku. Tapi, Ibu," ucapnya. 34. Menatap langsung ke arah Bu Kartika, "Aku masih perawan ketika Mas Aryo membeliku. Aku bukan seorang pelacur seperti yang Ibu tuduhkan." Dewi menegaskan kalimatnya dengan penuh keberanian, meski hatinya terasa berat. Ia tahu bahwa dirinya harus meluruskan kebenaran meskipun penuh risiko. Aryo yang duduk di sampingnya langsung menggenggam tangannya erat-erat, memberikan dukungan. "Sudah cukup, Bu," Aryo akhirnya bersuara. "Dari kemarin, Ibu terus menghina Dewi. Tidak ada satupun dari tuduhan Ibu yang benar. Dewi adalah istriku. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun, termasuk Ibu, terus memperlakukannya seperti ini." Ruangan menjadi hening. Bahkan Bu Kartika yang biasanya terus berbicara kini tidak mampu membalas. Sementara itu, Nenek Lasmi hanya bisa menghela napas panjang, terlihat sedang mencerna semua yang baru saja diungkapkan. Pandangannya melembut saat menatap Dewi. Di dalam hati, ia mulai melihat sosok cucu menantunya ini dengan cara yang berbeda. Siska, yang sejak tadi hanya ia memperhatikan pertengkaran itu dari tempat duduknya, akhirnya membuka suara. Suaranya tajam, penuh emosi yang selama ini ia tahan. "Tapi aku tetap tidak setuju kalau Mas Aryo menikah lagi," ucapnya, menatap Aryo dengan tatapan kecewa. "Aku malu kalau sampai orang-orang di luar sana, terutama teman-temanku, tahu kalau suamiku punya istri lagi. Aku lebih baik menjadi janda. Kalau Mas Aryo masih bersikeras mempertahankan wanita ini, maka ceraikan aku, Mas," ancamnya dengan suara lantang. Ancaman itu membuat ruangan kembali sunyi. Semua orang tahu, hubungan keluarga Aryo dan keluarga Siska sangat erat. Orang tua mereka adalah sahabat dekat dan bekerja sama dalam banyak urusan bisnis. Aryo menceraikan Siska adalah hal yang hampir mustahil, dan Siska tahu itu. Mendengar pernyataan Siska,
Bu Kartika langsung memberikan pembelaannya. Ibu tidak setuju, Siska, kalau kamu sampai berpisah dengan Aryo. Kamu menantu satu-satunya ibu dan tidak akan tergantikan oleh wanita manapun, termasuk oleh Dewi, katanya tajam, pandangannya beralih ke Dewi seolah menegaskan bahwa ia tidak akan pernah menerima kehadirannya. Siska tersenyum puas mendengar dukungan dari ibu mertuanya. Namun reaksi Aryo sangat berbeda. Ia justru tersenyum dingin, senyuman yang membuat Siska merasa tidak nyaman. Aryo menatapnya dengan mata tajam sebelum berkata, "Kamu yakin ingin bercerai dariku, Siska?" Siska menegang mendengar pertanyaan itu, tetapi Aryo melanjutkan dengan nada dingin. "Bukankah selama ini kamu takut kehilanganku? Karena kalau sampai kita bercerai, karirmu akan redup. Dan ingat, Siska, semua kartumu ada padaku. Aku tahu semua keburukanmu dan keluargamu. Aku bisa saja menghancurkanmu dan keluargamu kalau aku mau." Ancaman Aryo membuat Siska terdiam. Wajahnya yang tadinya penuh percaya diri berubah menjadi pucat. Ia tahu ancaman Aryo bukan sekadar omong kosong. Selama ini, rahasia kelam dirinya dan keluarganya memang berada di tangan Aryo, yang selama ini masih memilih diam demi menghargai hubungan keluarganya dengan orang tua Siska. Aryo kemudian menatap Siska dengan tatapan semakin dingin. Suaranya datar, tetapi tegas, memecah keheningan yang mencekam. "Tapi kalau kamu tetap tidak mau menerima Dewi, tidak apa-apa. Aku mengerti, karena egomu terlalu tinggi, Siska. Kita menikah juga bukan atas dasar cinta, tapi karena perjodohan yang diatur oleh orang tua kita." La berhenti sejenak, menatap Siska yang terlihat mulai gelisah. "Lagi pula, tidak ada lagi yang perlu dipertahankan. Kalau kamu ingin cerai dariku, maka akan aku kabulkan," lanjutnya tanpa ragu. Ucapan Aryo membuat semua orang di ruangan itu terbelalak kaget. Bu Kartika memandang Aryo dengan mata membesar, tidak percaya anaknya bisa mengatakan hal seperti itu. Siska sendiri tampak terpukul, wajahnya memucat, sementara Nenek Lasmi hanya menghela napas panjang, terlihat semakin lelah dengan situasi yang tidak kunjung mereda. 35. "Aryo, apa yang kamu katakan?" seru Bu Kartika akhirnya, suaranya meninggi. "Kamu tidak boleh menceraikan Siska. Dia satu-satunya menantu yang pantas untuk keluarga kita." Sementara Siska yang tadi terlihat berapi-api meminta cerai, kini terlihat bimbang. Ucapan Aryo benar-benar menghantamnya. Ia tahu bahwa Aryo tidak sedang bercanda. Terlebih lagi, hubungan keluarga mereka yang selama ini menjadi sandaran Siska justru terasa rapuh di hadapan ancaman Aryo. Ia hanya bisa menunduk, tanpa mampu memberikan jawaban. Jangan lupa, baca juga novel berjudul Terlanjur Basah Tante. Napen, Pelukis Matahari. Bercerita tentang seorang wanita yang dijebak oleh temannya sendiri. Dia dipergoki oleh suaminya, tidur dengan keponakannya sendiri. Bagaimanakah nasib sang istri selanjutnya? Apakah tetap bertahan dengan suaminya atau memilih bersama keponakan dari suaminya tersebut? 36. Nenek Lasmi yang sedari tadi menyimak dengan wajah serius akhirnya mengambil alih pembicaraan. Suaranya tegas, memotong semua argumen yang sedang beradu. "Hentikan semuanya. Aku mengumpulkan kalian malam ini bukan untuk saling mengancam atau berdebat. Nenek juga tidak setuju kalau kamu dan Siska bercerai Aryo," ujarnya, membuat suasana ruangan langsung hening. Semua mata tertuju padanya. Ia melanjutkan, "Aku mengumpulkan kalian hanya untuk memperkenalkan Dewi dan memberitahukan kabar bahagia. Dewi sekarang sedang hamil anak Aryo." Pernyataan itu membuat semua orang terkejut, terutama Siska dan Bu Kartika. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa Dewi, yang selama ini mereka tolak, ternyata sudah mengandung penerus keluarga Aryo.
Wajah Siska berubah drastis, sementara Bu Kartika tampak sulit menutupi keterkejutannya. Dan untuk itu, lanjut Nenek Lasmi tanpa memberi jeda, aku ingin Dewi tinggal di sini. Dengan begitu, dia bisa lebih banyak dijaga dan diawasi selama masa kehamilannya. Bu Kartika langsung bereaksi keras. Aku tidak setuju, Bu. Kalau Dewi tinggal di sini, bagaimana dengan nama baik keluarga? Lagi pula, aku tidak mau serumah dengan wanita seperti dia. Ucapnya, penuh emosi. Aryo, yang sejak awal sudah bersikap melindungi Dewi, ikut angkat bicara. Aku juga tidak setuju, Nek. Aku tidak mau Dewi tinggal di sini dan mendapat intimidasi dari semua orang. Aku tidak ingin itu membuatnya stres dan malah mengganggu kehamilannya. Aku hanya ingin hidup tenang berdua dengan Dewi tanpa gangguan dari siapapun, tegas Aryo, menatap ibunya dan neneknya dengan dingin. Namun, Nenek Lasmi tetap pada pendiriannya. Ia memandang Aryo dengan penuh wibawa dan berkata, keputusan ini sudah final, Aryo. Dewi akan tinggal di sini, di rumah ini, bersama kita semua. Aku sendiri yang akan menjaganya. Aku jamin dia tidak akan diintimidasi oleh siapapun di rumah ini. Dan ingat, siapa yang berani mengganggu Dewi, maka dia akan berurusan langsung denganku. Ucapan itu membuat semua orang terdiam. Tidak ada yang berani membantah ketegasan Nenek Lasmi. Bu Kartika tampak ingin berbicara, tetapi ragu-ragu melihat ekspresi Nenek Lasmi yang tidak bisa ditawar lagi. Siska hanya bisa menggertakkan giginya, merasa tidak berdaya di bawah kuasa mertuanya. Sementara itu, Dewi hanya bisa menatap Nenek Lasmi dengan penuh haru. Ia tahu, di tengah semua tekanan yang ia hadapi, setidaknya ada satu orang dalam keluarga ini yang benar-benar melindungi dan mendukungnya. Dengan berat hati, Aryo akhirnya menyetujui permintaan Nenek Lasmi agar Dewi tinggal di rumah itu. Namun, ia menambahkan dengan tegas, kalau Dewi tinggal di sini, maka aku juga akan tinggal di sini untuk menjaganya. Aku tidak ingin terjadi apa-apa padanya, apalagi dengan kehamilannya. Pernyataan Aryo itu membuat Siska dan ibunya terkejut sekaligus marah. Siska hanya bisa menahan kemarahannya sambil mengepalkan tangan. Setelah pembicaraan selesai, Siska pamit pulang. Bu Kartika sudah membujuknya untuk menginap, namun ditolak. Ketika tiba di rumahnya, ia menghempaskan tubuhnya ke atas sofa dengan kesal. Kurang ajar. Dewi sekarang benar-benar berani merebut posisiku. Apa dia pikir dia bisa menggantikan aku di keluarga Aryo? Mungkin sebentar lagi dia akan menyingkirkanku. Geramnya dengan nada penuh kebencian. 37. La berdiri dan mulai berjalan mondar-mandir di ruang tamu rumahnya, mencoba memikirkan cara untuk menyingkirkan Dewi secepat mungkin. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus melakukan sesuatu, gumamnya dengan tatapan penuh dendam. Siska memutuskan untuk menghabiskan malam di klub favoritnya, untuk mendinginkan pikirannya. Namun, kali ini, ia memilih duduk di lantai bawah, berbeda dari kebiasaannya yang lebih sering menghabiskan waktu di area VIP. Ia memesan minuman favoritnya dan menikmati suasana lampu redup serta musik elektronik yang berdentum di latar. Saat sedang asyik menyesap minuman, seorang laki-laki muda mendekatinya. Dengan percaya diri, laki-laki itu duduk di kursi kosong di sebelahnya dan berkata, "Hai, kamu sendirian? Boleh aku temani?" Siska menoleh dan menatap laki-laki itu dari ujung kepala hingga kaki. Wajahnya cukup tampan, dengan rahang tegas dan senyum yang memikat. Tubuhnya atletis, meskipun tidak segagah dan setampan Aryo sang suami. Tetap saja, penampilannya cukup menarik di mata Siska. "Silakan saja," jawab Siska santai sambil meletakkan gelasnya. "Kebetulan aku juga sendirian malam ini.
Laki-laki itu tersenyum tipis. Ia mengulurkan tangannya dan memperkenalkan diri, "Namaku Niko." Siska menerima uluran tangan itu dengan anggun. "Aku Siska," katanya, memperhatikan bagaimana Niko menjabat tangannya dengan lembut. "Nama yang cantik, seperti pemiliknya," balas Niko, lalu dengan sopan mencium punggung tangan Siska. Hal itu membuat Siska terkekeh kecil. "Wah, baru kali ini aku bertemu laki-laki yang tahu caranya bersikap romantis seperti kamu."